Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi untuk PPDB tahap kedua tahun 2024 ya. Mungkin para warga sekolah sudah melalui yang namanya jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, tapi gagal dan ingin mencoba lagi. Masih ada tahap kedua untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK, serta masih ada tahap 2 dan tahap 3 untuk jenjang SD. Jadi untuk jenjang SD itu sampai tahap 3, sementara untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK itu masih ada tahap 2. Nah, di tahap kedua ini adalah kesempatan untuk para warga sekolah mengambil ya sisa bangku yang belum terisi di jalur-jalur sebelumnya. Nah, kira-kira di tahap kedua ini menggunakan jalur apa, kemudian seleksinya menggunakan apa, syaratnya apa, mekanismenya bagaimana. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Ayo langsung kita bahas, kira-kira di tahap kedua ini menggunakan apa ya alat ukur seleksinya. Berikut. Oke, para warga sekolah, kita akan membahas untuk PPDB tahap 2 dan tahap 3 nih ya. Untuk DSD itu nanti ada tahap 2 ya dan tahap 3, sementara untuk SMP, SMA, dan SMK itu hanya ada tahap 2 aja. Lantas bagaimana prosedur untuk tahap kedua dan tahap 3 ini ya? Mekanismenya bagaimana, syaratnya apa aja? Kalau di video kemarin kan kita sudah melihat atau membahas perihal tentang PPDB tahap 2 dan tahap 3, cara lihat kuotanya ya. Bagaimana cara melihat kuotanya, masih ada bangku kosong atau tidak. Nah, di video kali ini kita akan membahas aturan dari PPDB tahap 2 dan tahap 3. Apakah nanti harus buat akun lagi atau cukup satu akun yang sudah ada aja? Lalu seleksinya menggunakan apa, tanggalnya tanggal berapa untuk tahap 2 dan tahap 3 ya. Kita akan bahas di ulasan kali ini. Oke, Mas Eka akan membahas untuk di jenjang SD dulu. Jadi di SD itu ada tahap 2 dan tahap 3 ya. Berbeda dengan yang di SMP. Jadi makanya ini Mas Eka akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Kita akan masuk di jenjang SD dulu. Jadi untuk jenjang SD itu hanya ada tahap 2 dan tahap 3. Nah, ini tidak ada jalur. Jadi tahap 2 dan tahap 3 itu tidak ada jalur. Apakah harus membuat akun lagi? Mas Eka tidak perlu buat akun lagi. Akunnya cukup menggunakan akun yang di tahap atau di jalur sebelumnya ya. Tidak perlu membuat akun lagi. Lalu bagaimana caranya untuk kita daftar di tahap 2 atau tahap 3 Mas Eka? Sama seperti di jalur-jalur sebelumnya. Jadi warga sekolah tinggal misalkan mau masuk di tahap kedua nih ya. Tinggal klik daftar, terus login aja udah langsung ya. Nanti masukkan usernya dan masukkan passwordnya, kemudian pilih sekolah. Nah, di tahap 2 dan tahap 3 ini nanti aturannya akan kita bahas di bawah ya. Ini akan seru nih ya. Nah, kalau yang di tahap 3 juga demikian. Misalkan di tahap 2 nggak keterima ya. Udah di jalur-jalur ini afirmasi, zonasi, jalur PTO nggak keterima, terus di tahap kedua nggak keterima, maka nanti ada tahap 3. Nah, tahap 3 ini apa Mas Eka? Limpahan dari mana? Itu udah Mas Eka jelaskan di video sebelumnya ya. Ini juga sama, loginnya tinggal daftar, kemudian masukkan user dan passwordnya, tidak perlu membuat akun lagi bagi yang sudah memiliki akun. Oke, ini untuk tahap 2 dan tahap 3 ini tanggalnya ya. Tanggalnya untuk di tahap kedua itu dimulai dari tanggal 24 sampai tanggal 26. Nah, ini standar lah ya, 3 hari, 24, 25, dan 26. Jadi tanggal 24 itu dilakukan pukul 08.00, kemudian 25-nya itu 24 jam, dan di 26-nya itu nanti pukul 14.00 terakhir seleksinya, dan pukul 17.00 itu pengumuman, kemudian lapor diri tanggal 27 dan tanggal 28. Sementara untuk yang di tahap 3 itu nanti akan dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 2 Juli. Wow, 2 hari doang nih Mas Eka. Iya, 2 hari aja. Karena ini tahap sapu jagat ya. Sisaan udah dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Tanggal 1 dibuka 08.00, kemudian tanggal 2-nya ditutup 14.00 ya untuk tahap 3. Kemudian tanggal 2 Juli pukul 17.00 itu pengumuman, lapor diri tanggal 3 dan tanggal 4 karena masuk sekolah itu tanggal 8 Juli.
ya. Jadi ini sangat-sangat mepet sekali. Ini tanggal 3 dan tanggal 4 itu jatuhnya dari Kamis, tanggal 5 hari Jumat, 6 Sabtu, 7 Minggu ya. 8 udah masuk sekolah tuh ya. Ini mepet banget yang tahap ketiga nih ya. Oke, ini untuk jenjang SD. Kemudian kita akan membahas masih di jenjang SD dulu ya. Nah, ini untuk di jenjang SD aturannya adalah seperti berikut ini ya. Jadi ini pengumuman biasa lah ya, dikasih tahu ya. Kemudian jadwalnya tahap kedua ini udah dibahas sama Mas Eka. Langsung ke pendaftaran. Waktu pendaftarannya sama, udah sering banget ini sama seperti di jalur-jalur sebelumnya. Layanan secara online melalui website PPDB, kemudian layanan sistem dilaksanakan selama 24 jam. Pelayanannya Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 6. Nah, pendaftaran dan pemilihan sekolah ini sama. Jadi dapat memilih 3 sekolah ya, sama ya, maksimal 3, minimalnya 2. Minimal 1, sorry ya, minimal 1. Maksimal 3, minimal 1, ini sama. Kalau misalkan udah keterima di salah satu sekolahnya, maka tidak bisa geser sampai nanti terlempar ya. Nah, ini yang paling penting adalah diseleksi. Nah, diseleksinya ini seleksi dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur tahap kedua ya, melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Jadi kalau misalkan daya tampung yang melebihi, yang daftar 20, daya tampungnya hanya 5, maka 15 orang akan tersingkir. Lalu untuk mendapatkan 5 ini diseleksi menggunakan alat ukurnya usia tertua yang termuda, lagi-lagi masih usia, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jadi hanya ada 3 ini aja untuk seleksinya ya, menggunakan usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Jadi tahap kedua itu tidak menggunakan zona ya. Jadi bebas di mana aja, misalkan tinggal di Jakarta Barat ya, pengen sekolah di Jakarta Timur. Nah, itu bisa menggunakan tahap kedua, atau alamat di kartu keluarganya Jakarta Barat, tinggalnya saat ini di Jakarta Selatan, maka ini bisa menggunakan tahap kedua. Bagaimana cara melihat kuota di tahap kedua? Itu silakan lihat di video sebelumnya, udah masih kebahas ya. Nah, ini di alat ukurnya hanya 3 aja, usia tertua sampai yang termuda, pilihan sekolah, kemudian waktu mendaftar. Hanya 3 variabel ini aja ya, tolak ukur atau alat ukurnya hanya itu aja. Kemudian pengumuman seleksi, lapor diri, itu sama lah ya. Nah, untuk tahap 3 juga demikian. Nanti tahap ketiga itu alat ukurnya masih sama, menggunakan usia tertua yang termuda, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jadi tahap kedua dan tahap ketiga itu tidak menggunakan zona, artinya bebas ya. Selama sekolah tersebut masih ada bangku kosongnya atau masih tersisa kuotanya yang bisa diisi oleh warga sekolah, maka nanti sekolah tersebut akan membuka. Lalu pengen melihat bagaimana tahap 2 itu ada sisa berapa, kemudian tahap ketiga itu ada sisa berapa, Mas Eka? Nah, ini udah Mas Eka jelasin ya. Mas Eka akan ringkas sedikit aja di sini. Tahap 2 itu limpahan dari jalur afirmasi prioritas kedua jika tidak ada yang mendaftar atau tidak lapor diri, kemudian zonasi, kemudian PTO-nya itu di jalur tahap ketiga ya. Jadi untuk SD hanya ini, terus PTO-nya nanti di tahap ketiga. Otomatis di tahap ketiga ini pasti akan dibuka, karena tidak semua sekolah PTO-nya akan terisi ya. PTO atau anak gurunya akan terisi, seperti itu ya. Ini untuk di jenjang SD tahap 2 dan tahap ketiganya menggunakan ini, tidak menggunakan zona. Jadi zona untuk di tahap 2 dan tahap 3 untuk jenjang SD itu tidak ada. Wow, ini kesempatan untuk para warga sekolah yang selama ini terkendala oleh zona ya. Jadi ini bebas di mana aja, tidak menggunakan zona. Nah, kita akan bahas ke jenjang SMP, SMA, dan SMK. Seperti yang tadi di depan sudah Mas Eka sampaikan, bahwa untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK itu hanya ada tahap kedua, sementara SD itu ada tahap 3. Nah, untuk di jenjang SMP, SMA, dan SMK, jadwal tahap keduanya itu dilakukan per tanggal 1 sampai tanggal 2 Juli ya. Jadi ini berbarengan dengan yang tahap 3 di SD ya. Jadi tanggal 1 sampai 2 Juli. Jadi ada 2 hari, tanggal 1-nya itu dimulai pukul 8.00 dan tanggal 2-nya seleksinya berakhir di pukul 14.00. Kemudian di 17.00 hasil akhirnya atau pengumumannya akan keluar ya. Dan di tanggal 3 sampai 4 Juli itu lapor diri. Ini jangan sampai nggak lapor diri ya, ini udah tahapan terakhir. Nah, tanggal 8-nya itu udah masuk sekolah. Kemungkinan di tanggal 5-nya itu udah ada gladi resik atau udah
dipanggil ke sekolah untuk masa orientasi siswa nanti ya, atau MPLS ya, masa pengenal lingkungan sekolah di tanggal persiapan tanggal 8 sampai dengan tanggal berapa gitu ntar MPLS nya. Biasanya tanggal 5 nanti akan dikumpulkan semua tuh ya. Nah, ini kan jadwalnya. Kemudian peraturannya bagaimana Mas Eka untuk di jenjang SMP, SMA, SMK untuk tahap keduanya? Nah, ini aturannya sama lah ya. Secara umum ini pelaksanaan PPDB pada SMK, SMA, dan SMP ini sama ya, tidak dipungut biaya. Jadwalnya tadi sudah Mas Eka sebutkan. Tahap kedua ya, jadi tahap kedua dilaksanakan pada sekolah atau SMP, SMA, dan SMK yang masih terdapat sisa kuota. Jadi kalau misalkan sekolah tersebut tidak ada kuotanya lagi ya berarti tidak buka tahap kedua ya. Tapi kayaknya sih ada, soalnya di PTO dan pindah tugas orang tua ataupun anak guru itu pasti nanti akan kosong, sehingga nanti tahap keduanya itu kemungkinan besar akan terisi walaupun misalkan hanya 1 ataupun 2 ya, tapi kan tetap aja dibuka. PPDB tahap kedua hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut ya. Tidak diterima pada seluruh jalur PPDB tahap pertama atau belum pernah mendaftar di seluruh PPDB. Jadi kalau warga sekolah yang baru ingat atau baru melihat channelnya Mas Eka, wah ada PPDB DKI Jakarta ya, kakaknya DKI Jakarta, dan sudah terlewat beberapa jalur serta PPDB yang sebelumnya, mau daftar di PPDB tahap kedua ini ya silakan, masih bisa ya. Kemudian yang belum diterima di seluruh jalur di PPDB sebelumnya maka bisa ikut. Kemudian pendaftarannya sama ya di web ppdbdjakarta.go.id. Kemudian pemilihan sekolahnya juga sama, maksimal 3 minimal 1 ya. Calon peserta didik yang belum diterima di sekolah tujuan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran jalur tahap kedua masih berlangsung. Jadi kalau misalkan ketolak di 3 pilihan pertama, boleh pilih lagi ke pilihan keempat, 5, dan 6. Jangan milih sekolah yang sudah dipilih, karena itu walaupun dipilih pasti nanti tidak akan keterima ya, sayang. Nah, ini yang paling penting banget untuk seleksinya. Jadi untuk seleksi di tahap kedua ini menggunakan nilai itu ya, nilai pembuatan nilai prestasi, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftarnya. Hayo di sini ya kan, banyak tuh kemarin yang berbicara, wah nilainya mana nih nilai ya. Zona terus yang dilihat nih, nilai anak saya pintar nih, pintar anak saya. Nah di sini nih ya, nih kan kalau memang merasa pintar, nah di sini tuh ya, kalau memang merasa pintar sih seharusnya sudah lolos di jalur prestasi ya, karena prestasi itu murni menggunakan nilai. Tapi begitu di prestasi kalah ya, terus di zona juga kalah ya, pasti nanti teriak lagi kan, nilainya mana nilai ya. Nah sekarang nih di tahap kedua, kalau memang jago nilainya, memang merasa pintar ya, nilainya di atas rata-rata, tuh dikasih lagi tuh ya, total pembuatan indeks prestasi akademik ya, nilai dipertaruhkan lagi, tidak ada usia di sini. Kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jadi ini hampir sama, bukan hampir, ini seleksinya sama seperti di jalur prestasi di awal ya. Jadi kalau yang kemarin pada kalah di jalur prestasi ya, yang legowo ya, Mas Eka salut sih kalau misalkan legowo gitu, artinya ya menerima ya, yaitu nilai yang kalian miliki ya, harusnya berbangga diri. Cuma kadang suka gregetan dengan orang yang udah kalah di prestasi ya, nilainya merasa paling tinggi nih ya kan, tapi kalah di prestasi, kemudian nyoba di zonasi. Jadi di prestasi kalah secara nilai yang katanya paling tinggi nilainya di sekolahnya ya, kemudian di zonasi juga kalah ya karena usianya muda gitu kan, terus teriak ya kan, wah ini PPDB-nya ngawur ya kan, mana nilai tidak dihargai, padahal nilai dia di sini kalah ya. Nah ketika dia dicoba lagi di tahap kedua nih, di nilai begini kalah lagi, dia pasti bakal ngucap lagi, ini nggak fair. Ini curang ya kan, harusnya nilainya begini, harusnya nilainya begitu ya. Lebih baik daripada harusnya menyalahkan yang ada, lebih baik koreksi dirinya ya, perbaiki diri lagi agar nilainya lebih tinggi gitu ya. Ya udah, aturan seperti ini, memang cara mainnya seperti ini ya, ikutin aja gitu ya. Kan ribut nilai, ini dikasih nilai, jangan udah dikasih nilai terus ribut zona, dikasih zona ribut nilai. Nggak kelar-kelar kalau kayak gitu ya. Jadi untuk yang tahap kedua, untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK itu menggunakan ini ya, sama seperti jalur prestasinya
ya. Jadi indeks prestasinya dilihat, tidak ada zona di sini dan tidak ada umur di sini ya. Kalian benar-benar menggunakan nilai ya. Kalau memang merasa nilainya jago, nilainya tinggi, nilainya paling sempurna ya. Kan banyak tuh nilai anak saya tinggi nih, percuma dong, nggak masuk. Nih coba di sini loh ya, di sini menggunakan nilai. Wah nilai saya gede nih Mas Eka, tapi nggak masuk. Ya gedenya semana? Gedenya di sekolahnya ya. Begitu si DKI nilainya peringkat 3 sih, tapi dari bawah mungkin. Ya, jadi di sini sekali lagi untuk yang tahap kedua itu menggunakan indikator 3 ini aja ya, nilai, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar ya, seperti itu. Nah ini tahap 2 dan tahap 3 ya untuk jenjang SD, dan tahap 2 untuk jenjang SMP dan SMA adalah kesempatan untuk warga sekolah yang kemarin di beberapa jalur tidak masuk ya. Inilah kesempatannya ya, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya ya. Harus dianalisis lagi, kemudian juga harus dilihat kuota kosongnya, jadi peluangnya itu semana besarnya, karena kan enak tuh di tahap kedua itu tidak menggunakan zona, tidak menggunakan umur ya, murni menggunakan nilai. Maka kalau nilai yang dilihat ya berarti kita harus tahu nilai lawan kita semana. Nah, kalau kita ingin tahu nilai lawan kita semana, ya gunakanlah strategi-strategi yang para warga sekolah bisa terapkan pada saat PPDB tahap kedua dan tahap ketiga ini. Yang jelas untuk tahap 2 dan tahap 3 ini para warga sekolah wajib harus tahu terlebih dahulu sekolah yang membuka atau yang masih tersedia kuota untuk tahap 2 di jenjang SMP, SMA, dan SMK, serta di tahap 2 dan tahap 3 di jenjang SD. Jadi kalau nggak tahu sekolahnya buka atau tidak, ya sia-sia nanti ya, lebih baik dicari dulu. Nah untuk mencari tahunya itu silakan disimak di video sebelumnya yang sudah Mas Eka bahas tentang perihal mengintip bangku kosong di tahap 2 dan tahap ketiga. Seperti itu para warga sekolah. Jadi seperti itu para warga sekolah. Jadi untuk di tahap kedua jenjang SMP, SMA, dan SMK, dia balik lagi sama seperti jalur prestasi ya, menggunakan indeks prestasi akademiknya, kemudian pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Jadi di tahap kedua ini untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK tidak ada jalur-jalur lagi. Ya udah tahap 2 namanya. Tidak ada jalur afirmasi, zonasi, tahap 2 nggak ada. Semuanya tahap 2, udah namanya tahap 2, tidak ada jalur lagi. Dan alat ukur seleksinya tadi menggunakan nilai, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Sementara untuk jenjang SD itu ada tahap 2 dan tahap ketiganya tadi. Tahap 2 dan tahap 3 ini diseleksi menggunakan usia, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Tidak ada zona. Jadi semuanya, baik itu jenjang SMP, SMA, dan SMK ataupun jenjang SD, tidak menggunakan zona di tahap kedua ini. Jadi bebas kalian milih sekolah di mana aja tanpa melihat zona. Nah untuk kalian yang akan mengambil di tahap kedua ataupun tahap ketiga jenjang SD dan tahap 2 untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK, baiknya dari sekarang dicatat dulu sekolah-sekolah mana aja kira-kira yang bangkunya masih kosong. Karena kalau perhitungan kasarnya itu setiap sekolah ada PTO yang kosong, yang tidak terisi. Nah itulah kuota yang nantinya akan dilimpahkan ke tahap kedua. Nah kira-kira berapa, bagaimana cara menghitungnya, itu sudah Mas Eka bahas di video Mas Eka sebelumnya. Jadi untuk para warga sekolah, seperti itu informasi yang bisa Mas Eka sampaikan untuk PPDB tahap kedua. Mudah-mudahan di PPDB tahap kedua ini para warga sekolah lolos dan keterima. Dan kalaupun tidak keterima di tahap kedua ini, ya itu sudah jalan takdirnya. Tidak perlu harus marah-marah, jalani saja, karena sudah berusaha sekeras apapun itu. Kalau memang belum ditakdirkan lolos di PPDB tahun ini, ya diterima dengan lapang dada dan cari option sekolah lain lagi, atau ya plan B silakan diserahkan kepada para warga sekolah. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.